Armidas Lumba. Bisa maju ke depan Bapak. Perjalanan yang kedua oleh Kepala Gereja Indonesia Jemaat Siti Harkes
isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Petrus ini menulis ketika dia melihat Petrus, Yohanes dan Yakobus diajak Yesus naik waktu berdoa, lalu kemuliaan Allah turun dari sorga. Ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini suara yang kedua. Pertama di Sungai Yordan, pernyataan kepada Yesus. Ini yang kedua. Coba ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-17. Kita lihat. Kami menyaksikan sama-sama. Kami menyaksikan ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Malam ini kita sepakat dulu, dia Raja yang akan datang. Amin. Kisah 3:21 berkata begini, Kristus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kisah 3:21. Kristus tinggal di surga sampai suku-suku dipulihkan, sampai pribadi-pribadi, sampai keluarga-keluarga. Subtema malam ini, hadiratnya memulihkan keluarga. Hadiratnya, saudara tahu hadirat itu bicara tentang kuasa, hadirat itu bicara tentang otoritas. Kalau hadirat Allah melingkupi hidupmu, engkau akan berjalan dalam kuasa dan otoritas. Amin. Hadirat Allah juga bicara tentang kemuliaan Allah, Shekinah glory. Yesus itu Raja. Amin. Raja sejak kapan? Yesaya pasal 9 ayat 5. Coba baca. Coba kata-katanya, coba lihat. Bagus sekali. Dia jadi raja sejak kapan? Dia dilantik? Tidak. Dia diurapi? Tidak. Sejak dari dalam kandungan Maria dia sudah jadi raja. Yang setuju kita berikan tepukan tangan bagi Allah. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sejak kapan ada bayi yang lahir langsung dibilang Raja damai? Sejak kapan ada bayi yang lahir langsung dibilang penasihat ajaib? Sejak kapan ada bayi yang lahir langsung dibilang lambang pemerintahan ada di atas baunya? Ini bicara tentang kerajaan kekal, kekal sampai kekal. Amin. Sejak kapan ada bayi yang lahir langsung dibilang dia Immanuel, dia lambang pemerintahan di atas baunya, dia penasihat ajaib, dia Allah yang kekal? Tidak ada. Ini bayi yang hebat. Dia Raja. Amin. Dia Raja. Amin. Dia Tuhan. Amin. Iya. Tidak ada bayi sehebat itu. Tidak ada bayi sehebat. Ayat yang ke-6 coba kita lihat. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Amin. Kenapa dibilang besar kekuasaannya? Karena dia Raja. Amin. Ada raja yang lalu mati, lalu dia dirayakan sampai hari ini? Tidak ada. Hanya Yesus yang dirayakan. Amin. Kisah hidup, riwayat hidup seorang raja, kehebatannya, kemuliaannya, waktu dia mati, terakhir di atas kubur, dibacakan riwayatnya di atas kubur terakhir. Tapi hari ini raja yang kita rayakan, dia dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan,
karena dia hebat. Amin. Dia akan datang sebagai raja. Dia akan datang dalam kemuliaan. Dia akan datang memerintah. Dia akan datang menebus. Dia akan datang menjemput gerejanya. Dia akan datang di atas awan kemuliaan. Amin. Ya. Tidak ada pribadi yang diceritakan seperti Yesus. Dia tokoh. Saya di Sentani kemarin, saya bilang waktu saya tadi malam khotbah di pinggir danau, tidak ada tokoh sehebat Yesus. Kalau ada orang, ada agama, pemimpin agama lain berkata pemimpinnya dia sama seperti Yesus, hari ini kita minta buktikan. Muhammad mati, ceritanya hanya dikubur, sudah selesai. Mahatma Gandhi, pemimpin agama Buddha, mati, ceritanya hidupnya hanya dikubur, selesai. Tapi Yesus sudah selesai? Belum. Sampai kemuliaannya kekal. Amin. Dia hebat, dia raja. Malam ini perlu kita rayakan. Natal hari-hari ini tidak perlu malam kudus, sunyi senyap, tidak perlu. Perayaan bagi raja. Saya selalu kasih tugas ke panitia dan presiden worship. Perayaan, dia raja yang akan hadir. Kamu harus berikan yang terbaik, sebab dia raja yang akan hadir. Dia akan hadir dan memberkati umatnya. Raja akan hadir kalau ada penyembahan, ada pujian. Amin. Mazmur 22 ayat 4. Kalau aku ditinggikan di tempat ini, aku akan Allah ditinggikan, maka dia akan turun dan bertahta di atas pujian umatnya. Yohanes 12 ayat 31. Dan aku, jika aku ditinggikan di tempat ini, aku akan menarik banyak orang untuk datang. Amin. Dia raja yang perlu dilakukan malam ini. Dia raja yang perlu dirayakan malam ini. Dia raja yang perlu kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan. Kita sama-sama, sama-sama 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara tahu ketuhanannya sampai hari ini secara ilmiah dan ilmu pengetahuan sedang menyaksikan dan sedang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ditemukan tabut perjanjian di bawah salib, tabut perjanjian yang ada di bait Allah yang sudah bertahun-tahun hilang, berabad-abad hilang. Lalu orang Israel baru saja menemukannya. Di atas tabut perjanjian itu ada darah yang sudah kering. Lalu Profesor Dr. Ron White, peneliti dari Amerika berdarah Yahudi, lalu dia membawa darah ini, lalu dia berkata kepada orang Yahudi di laboratorium Yahudi di Israel, tolong periksa darah ini darahnya siapa? Lalu mereka bilang sama Ron White, tak perlu periksa, semua darah manusia itu sama. Dia bilang, tolong periksa untuk hasil, untuk penelitian saya. Di laboratorium Yahudi di Israel mereka periksa, darah itu menggambarkan, hasil tes DNA darah itu menggambarkan seluruh orang Israel. Kromosom darah setiap manusia normal itu kromosom darah dari mama 23, bapak 23, jadi 46. Kalau kromosom itu kalau kurang 1 atau 2, anak itu janinnya tidak bertahan, dia gugur. Betul ya Ibu Kos? Dia bisa gugur ya? Cacat, iya, cacat. Dia bidan, jadi mereka tahu. Jadi kromosom itu kalau berkurang, kita ini orang Asia, Afrika, mau dari benua Amerika, Eropa, mau benua Australia, 5 benua, kromosom darah kita semua sama, 23 jadi 46. Mau orang itu kulit hitam, kulit putih, belang-belang, abu-abu sama. Karena ada yang bikin rambut belang-belang, abu-abu kan? Ya, kromosom darahnya sama, 23. Kromosom darah dari mama 23, kromosom darah dari bapak 23. Ya, biasa dikasih tanda X dan Y. Tapi waktu darah Yesus diperiksa, saudara tahu, kromosom darah mama Maria 23 benar. Kromosom mewakili darah ayah hanya 1. Dia cacat waktu lahir.
Dia gugur. Tadi malam saya katakan begini, apakah pernah Allah mencobai Maria sebagai kelinci percobaan, lalu Yesus lahir yang waktu coba ke-10 baru Yesus lahir? Tidak. Allah kita bukan Allah yang gagal. Amin. Allah tidak pernah mencoba Maria sebagai kelinci percobaan. Tapi roh itu waktu dia ada dalam kandungan, lalu dia membuahi. Kita lihat ayatnya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita lihat nubuatan tentang kelahiran Yesus. Kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan 700 tahun kemudian baru Yesus lahir. Dari nubuatan ini ke Matius 700 tahun. Dari Maliaki ke Matius 400 tahun. Orang Israel berpikir kami sudah dilupakan, kami sudah dibuang, Allah sudah tidak menganggap lagi, Allah sudah tidak memikirkan rancangan keselamatan, rancangan masa depan, rancangan pemulihan. Orang Israel berpikir waktu itu begitu. Tapi 400 kemudian dari Maliaki ke Matius, Yesus datang sebagai Immanuel, sebagai Raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Amin. Immanuel, Imanu dan El. Imanu itu di dalam. El Eloah, Elohim atau Allah. El Sadai, El Gibor, El Elyon. Itu di depan L-nya. Tapi Immanuel, Imanu dan El. El di belakang. Dia di dalam. Raja yang kita sembah malam ini, dia ada di dalam kita. Amin. Amin. Allah beserta kita bukan seperti ini. Nah, maju-maju. Petra. Banyak orang membayangkan begini, Allah beserta kita itu Tuhan memegang tangan kita lalu berjalan. Ini di luar. Kata Immanuel artinya Allah di dalam kita. Amin. Tidak seperti tadi saya pegang, kalau Allah pegang kita berjalan. Tidak. Allah tinggal di dalam. Kata Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Imanu itu di dalam. Allah yang hidup dan tinggal dan bergerak dan menyertai kita. Amin. Dia Raja. Amin. Jadi tidak ada kelinci, tidak ada orang dicobai dan lalu dicoba berapa kali baru Yesus jadi. Tidak ada. Dia Tuhan yang hebat, malam ini kita perlu rayakan. Amin. Kehebatannya perlu dirayakan. Kehebatannya perlu kita harus melihat. Amin. Ya, dia Tuhan yang malam ini kita agung-agungkan. Dia Tuhan yang malam ini kita elu-elukan. Tidak ada nama lain. Waktu diperiksa kromosom darah Yesus, Maria memang 23, darah mama sebagai dari sisi manusia, tapi darah ayah hanya 1. Saudara tahu kalau kromosomnya kurang, anak itu bisa cacat. Dia lahir tidak normal dan tidak sempurna. Tapi Yesus, bayi yang lahir langsung lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu bicara tentang kerajaan kekal. Berarti sejak bayi dia memerintah, lalu dia mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit ke surga, dan dia akan datang sebagai raja. Amin. Raja sejak bayi. Makanya Herodes marah. Siapakah dia? Herodes rasa ada persaingan. Siapakah dia? Apalagi orang Majus ini datang, mereka tidak datang lapor lalu pergi jalan lewat jalan lain, dapat pesan Tuhan melalui malaikat. Lalu Herodes memerintahkan bantai anak umur di bawah 2 tahun. Tujuannya untuk membunuh raja yang baru lahir. Yang Herodes takut, dia masih bayi, tapi Herodes hatinya begini. Itu pemimpin yang pengecut. Hari-hari ini ada yang merasa dalam pelayanan tersaingi. Tidak perlu, pelayanan ini punya Tuhan. Amin. Gembala Eva, pemimpin pujian, pemain musik, kalau ada yang merasa tersaingi lalu marah, itu roh Herodes ada dalam dirinya.
Tidak perlu marah. Amin. Ya, tidak perlu marah. Harus marah kalau memerintahkan harus bantai anak-anak umur di bawah 2 tahun. Tapi sebelum Herodes merancangkan itu, Tuhan datang lewat malaikat kepada Yusuf, bawa bayi itu ke Mesir, lalu tinggal di sana. Pesannya sampai orang yang mau bunuh dia, setelah mati kamu balik. Situs yang pertama kami kunjungi waktu kami ada di Mesir, tempat persembunyian Yusuf dan Maria dengan bayi Yesus. Waktu kami ada di Mesir, pertunjukan bahwa waktu penyingkiran dari Nazaret, dari Bethlehem ke Mesir, Maria, Yusuf dan bayi Yesus, mereka tinggal di sini. Ini rumahnya dan ini jadi gereja sekarang. Dan mereka tinggal di sana. Saudara, Tuhan yang malam ini kita sembah, kita lulukan punya sejarah yang lengkap. Amin. Amin. Tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah yang kita sembah. Sejarahnya Tuhan kita hebat. Dia pernah hidup di muka bumi dan ada bekas kakinya sampai hari ini. Banyak perjalanan di Israel itu kami pergi itu, ya lihat. Tuhan yang malam ini kita sembah, Tuhan yang hebat. Amin. Kisahnya diceritakan di bangsa-bangsa. Amin. Tidak ada pemimpin agama, tidak ada pemimpin sekuler sehebat Yesus. Amin. Dia akan datang sebagai. So, kita lihat 1 Petrus pasal 2 Petrus pasal 1 ayat 16 tadi. Sekali lagi saya akan akhiri. So kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus dia berkata, kami ini saksi mata. Saudara, kalau mau menceritakan kehebatan Tuhan, mau menceritakan kebaikan Tuhan, kemahebatan Tuhan, harus alami Tuhan dulu. Amin. Banyak orang menceritakan tentang Tuhan karena dengar dari kata orang, tidak kuat. Waktu badai datang, tidak tinggalkan Tuhan. Saudara, kisah itu Alkitab tulis. Ayub dia berkata, dulu aku dengar tentang Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku yang mengalaminya sendiri. Ayub pasal 42 ayat 5. Pada pasal 1 dibilang Ayub ini orang yang salah di zamannya. Tapi waktu goncangan terjadi, anak-anaknya mati, harta kekayaannya habis. Lalu istrinya bilang, kau masih gila kah? Masih menyembah Tuhanmu itu? Tuhanmu sudah hukum kau, anakmu sudah mati, harta kekayaanmu sudah habis. Apakah kau masih setia? Lalu berkata, kau perempuan gila. Apapun keadaan, kita tetap menyenangkan Tuhan. Tapi Ayub pengakuannya, pasal terakhir, Ayub pasal 2, 42 ayat 5. Coba kita lihat. Hanya dari kata orang. Ayo, 3, 2, 1. Tentang Tuhan, engkau huruf besar, ya. Nah, ini dia. Tadi Petrus bilang, kami melihat kehebatannya, kebesarannya. Kami adalah saksi kunci atau saksi ahli. Makanya mereka pergi memberitakan Yesus ke seluruh bumi. Mereka bawa kabar kehebatan Yesus kepada bangsa. Terakhir Petrus harus mati, disalibkan kaki ke atas, kepala ke bawah. Itu harga yang dia harus bayar. Dia bilang, kalau Yesus disalibkan kepala ke atas, kaki ke bawah, saya disalibkan kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia jadi martir. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Amin. Hari-hari ini tugas yang kita harus beritakan kepada dunia. Amin. Iya. Jadi perayaan Natal malam ini, saya bicara bahwa Natal adalah sebuah mujizat. Amin. Yesus lahir karena mujizat, tidak didekati oleh seorang laki-laki. Maka Natal juga berbicara tentang Dia Immanuel, Dia yang tinggal, hidup dan bergerak di dalamku dan di dalammu. Makna Natal yang berikutnya berkata bahwa Dia Immanuel, Immanuel yang memerintah sebagai Raja. Amin. Kalau Dia berhadir, kalau Dia maha hadir, Dia akan memulihkan keluarga.
Dia akan menyembuhkan yang sakit. Dia akan memulihkan pribadi-pribadi. Dia akan memulihkan usaha pekerjaan kita. Kalau dia berhadirat, dia maha hadir, dia akan memulihkan semua keadaanmu. Amin. Amin. Iya, dia akan memulihkan semua kondisi, semua situasi yang kau alami. Kalau dia hadir, dia akan mengerjakan bagian yang engkau tidak bisa kerjakan. Amin. Iya. Saya dari Serui, saya selesai khotbah Natal. Pak Gembala punya kakak ini, dia lumpuh sudah 3 tahun. Kadang dia lumpuh itu mereka cerita tidak sedikit tidak masuk akal. Lalu saya datang, saya sampaikan firman. Setelah saya sampaikan firman saja, kita nyanyi Allah kuasa melakukan. Lalu saya berdoa. Di dalam doa saya waktu kami nyembah, Tuhan berkata begini. Pak Gembala punya kakak yang Satpol PP, dia sudah di kursi roda. Waktu kami menyembah, roh saya dalam roh saya ditanam begini, dia diikat tempat sebelah, dia diikat roh jahat. Jadi waktu saya berdoa tidak pelan-pelan. Saya beli setan keluar satu dan tinggalkan. Seperti orang lempar batu. Itu tetangga di sebelah lihat itu seperti manusia keluar dari pintu itu tabrak bunga-bunga lalu berubah jadi ular, naik di atas pohon. Ular itu hampir 2 jam kami mau tangkap, susah sekali. Saya bilang biarkan aja menghilang. Sudah 2 kali kami sudah lihat seperti manusia, dia seperti lompat lalu koprol tabrak bunga-bunga ini di pot semua jatuh. Itu ibu-ibu di tetangga itu beli. Itu pendeta ada berdua di sebelah. Ulangnya kami mau tangkap. Sampai kepala seksinya datang dengan staffnya sering tangkap ular, jadi berani naik di atas pohon jambu. Tadi malam saya pimpin Natal di pinggir danau. Hujan badai keras, tenda-tenda yang diangkat mau dibuang. Saya hanya bilang, Tuhan, pernah Tuhan hentikan badai di Galilea. Amin. Lalu saya pegang mic, saya bilang mari kita sama-sama berdoa. Kalau Tuhan pernah hanya berkata tenang, diam, danau itu pasti tenang, dan malam ini cuaca pasti tenang. Lalu saya hanya ucapkan perkataan itu tenang, diam, serta hujan pergi. Lebih keras, hari ini dia raja yang maju. Lebih keras, dia raja. Di Facebook mereka bilang, baru kami lihat otoritas Tuhan memerintah. Saya ya, Natal itu penuh mujizat. Saya tadi bicara tentang Natal itu sebuah mujizat. Yesus lahir karena kehebatan dan mujizat Allah. Dan malam ini harus kita buktikan kuasanya. Kalau saya khotbah 35 menit, saya turun dari panggung, saya berdiri di lapangan karena hujan sudah berhenti. Saya berdoa hanya 5-10 menit saja. Angin datang lalu bau hujan. Otoritas itu masih memerintah dalam hidupmu dan hidup. Amin. Kuasa itu masih dalam hidupmu dan hidup. Amin. Mulai letakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit pasti sembuh. Amin. Kekuasaan tadi Yesaya pasal 9 ayat 6 coba kita lihat. Hadiratnya memulihkan keluarga. Yesaya pasal 9 ayat 6 coba kita lihat ayat ini. Besar kuasanya, coba kita lihat sama-sama. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Sampai di situ dulu. Besar kekuasaannya ini waktu Yesus bangkit dari kubur, lalu dia mendekati para murid. Matius pasal 28 ayat 18, lalu dia mendekati dan berkata, "Hei, seluruh kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Amin. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa karena besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Dalam bahasa asli kata kekuasaan itu dipakai kata marbe. Artinya bahasa Yunani itu artinya kuasanya berlimpah-limpah. Amin. Makanya Matius Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Amin.
Yohanes 10 ayat 10b, 10a. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ayat 10b itu 10a, 10b dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata marbe, kekuasaannya itu kuasanya melimpah-limpah. Makanya Yesus bilang dia datang untuk memberikan kuasa agar hidup kita dipulihkan, hidup kita mengalami kelimpahan. Amin. Iya, Natal malam ini kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Hadiratnya yang bisa memulihkan saudara dan saya. Amin. Hadiratnya yang bisa memulihkan keluarga. Hadiratnya. Saya bersyukur sekali tahun ini anak-anak kami bisa melayani semua. Petra bisa melayani. Saya mau berkata kepada orang-orang tua, mari biasakan anakmu bawa ke bait Allah, bawa ke rumah Tuhan. Anakmu kalau tidak terbiasa di gereja, suatu saat pengaruh dunia lebih di luar lebih keras, lebih jahat. Dia akan terikat narkoba, dia akan terikat ganja, dia akan terikat alkohol. Mulai hari-hari dibawa anakmu ke gereja. Amin. Amin. Saudara, pepatah bilang mungkin bambu kalau dia masih muda, engkau bisa membentuknya dan mau mengaturnya sesuka hatimu bisa. Tapi kalau bambu itu dia sudah tua, kau mau bentuk dia, mau bengkokkan dia, tidak akan bisa. Anak kalau masih kecil, kau bisa mengaturnya. Tapi kalau dia sudah bertumbuh menjadi besar dan menjadi dewasa, dia punya pilihan-pilihan hidup yang lain. Dia punya lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah. Apakah dia bergaul dengan anak-anak yang baik, atau dia bergaul dengan anak-anak yang akan mempengaruhi dia dan akan hanyut? Dari mulai malam ini kita membuat komitmen membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Natal malam ini hadirnya melingkupi saya dan saudara. Yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Yang susah pasti dihibur, yang luka pasti dibalut. Amin. Iya, yang lemah pasti dikuatkan. Karena Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Amin. Buat firman Tuhan. For syukur Tuhan dalam bahasa Sentani. Sekali lagi,
Bebas. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya. Mau ambil lagi. Di bawah dulu. Oke, atas. Atas. Nah. Sip. Terus ada bilang-bilang sesuatu? Nanti ucapan Natal ya. Halo teman-teman. Nanti semua ucapan Natal. Oke. Oke semua sabar ya. Ya atas bawah semua ya. Senyum. Ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3.